Sarkes, Sastra Jepang Redaction and Podcast. Halo para pendengar setia Sarkes, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di Sarkes, podcast tempat kita ngobrolin hal Jepangan dan kehidupan mahasiswa sastra Jepang. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah setia dengerin podcast kita. Jangan lupa untuk pantengin podcast kita di YouTube kita, Badai Sarkes, ataupun di Spotify Sarkes, atau bisa juga pantengin di Instagram Himaprodi kita, HMJ_SACIPUB. Lalu boleh banget kalian kirimin pertanyaan ataupun pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya perkenalkan, aku Aifa Damayanti, biasa dipanggil Iva, yang akan menemani kalian di Sarkes episode 13 ini. Sebelumnya aku juga jadi host di episode 12 yang membahas tentang beasiswa ke Jepang. Boleh banget dicek-cek. Karena hari ini kita membahas tentang belajar bahasa Jepang secara otodidak, Sarkes kedatangan narasumber yang pas banget, yang tepat sekali. Ini adalah mahasiswa sastra Jepang angkatan 22. Langsung aja kita sambut Kak Aiman, silakan. Halo. Sebelum kita mulai, boleh banget Kak Aiman perkenalan sama audiensnya. Oh ya, boleh. Minasan, konnichiwa, Aiman Nisham desu. Nama aku Aiman, aku mahasiswa sastra Jepang UB angkatan 2022. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Di episode kali ini kita juga bahas banyak banget, mulai dari metode-metode belajar, kesulitan dan kemudahannya belajar otodidak, terus hal-hal yang mendukung belajar otodidak, manfaat yang dirasakan Kak Aiman, tips dan trik spesial dari Kak Aiman, dan masih banyak lagi. Langsung aja kita tanya ke beliau ya. Boleh. Sebelumnya Kak Aiman ini level kemahiran bahasa Jepangnya sampai mana nih? Kalau ditanya soal kemahiran sendiri sih aku nggak bisa bilang aku mahir ya. Ya mungkin bahasa Jepangnya mama lah, biasa lah. Mama. Cuma ya bisa lah untuk berkomunikasi dengan orang Jepang. Bisa berkomunikasi sama orang Jepang? Bisa, kebetulan juga aku itu punya teman orang Jepang beberapa orang. Yang itu dari levelnya dari siswa, dari anak SMA. Terus aku juga punya teman itu yang emang udah kerja, udah di bisnis sekitar umur 30 tahunan gitu. Wow, bisa conversation lancar gitu Kak? Conversation bisa, tapi sometimes ada waktu dimana aku tuh kadang nggak ngerti mungkin apa yang mereka bilang, atau mungkin ada kata-kata baru, vocabulary baru yang aku nggak tahu. Jadi aku harus tanya lagi ke mereka, itu kata apa sih? Nanti mereka jelasin, jadi aku bisa tahu dari situ. Wow, tapi berarti kakak ini udah cukup nyaman sekali ya bisa Iya, Jepang? Iya, aku cukup nyaman bicara bahasa Jepang. Wow. Kalau misalnya dari rating nih 1 sampai 10, kemampuan membaca, menulis, sama pakai kayu gitu berapa? Nih satu-satu nih. Nih, Apa dulu? apa ya? Baca dulu deh. Membaca mungkin untuk sekarang 7. Tapi tujuannya emang beda pasti kalau tujuh ya. Mungkin sebenarnya orang beda-beda ya. Apalagi nih? Tapi kalau menurut kamu dulu gitu. Kalau menulis? Kalau menulis mungkin 5. Kalau menulis yang aku lihat aku bisa, tapi kalau yang untuk secara dihafal ya kayak misalkan kanji itu aku masih kurang. Karena ngafal goresan-goresannya, terus kayak beberapa kanji kan ada yang kayak bentuknya sama tapi ada satu garisan yang beda aja gitu kan. Nah itu masih agak menyulitkan. Pastinya sih, aku juga kesulitan Iya kan? Kalau misalnya dicapai awal gitu, conversation itu mungkin 8, 9, enggak 10. Kalau 10 tuh berlebihan. Mungkin kalau aku levelnya udah lebih naik lagi mungkin baru 10 mungkin. Kalau misalnya sehari-hari gitu biasanya pakai slang bahasa Jepang nggak? Kalau slang aku jarang sih mungkin ya. Tapi kalau emang ngobrolnya udah nyaman, kayak misalkan IT lawan ngobrol aku itu juga pakai bahasa Jepang dengan nyaman. Jadi aku kayak ngerasa flow-nya bagus gitu. Itu baru aku bisa langsung kayak keluar aja gitu biasa. Wow, keren banget. Tapi aku nggak bisa sih Kak. Kita Indonesia aja Kak. Oke. Bukan nggak bisa, belum bisa. Belum bisa. Nanti sering banyak waktu kan pasti bisa. Ya, positif banget Kak. Kalau sertifikat gitu, kayak mana dah? Ada. Sertifikat JLPT N berapa? Aku sekarang masih N3. Masih N3? Masih N3 kan? Iya. Keren banget. Kalau misalnya yang lain gitu, apa ada yang diikuti? Nggak ada sih. Aku JLPT ya? Sejauh ini JLPT doang. Tapi itu udah cukup, siapa aja N3? Iya, karena target kan dulu kan kita pas
waktu pertama kali maba kan udah dikasih tahu kan kayak syarat lulus kita kan pasti N3. Ya. Jadi udah aku langsung kejar dulu itu. Sekarang udah N3, ya udah agak tenang lah. Udah agak terus. Masa langsung lulus? Kalau di jalur fisik itu ada nggak kakak yang sebab andalan gitu? Sebab andalan gimana nih? Kalau misalnya kayak kanji kah atau Aku cokai sih. Cokai. Aku kalau kanji masih agak-agak berat, tapi kalau cokai aku udah masuk biasa karena emang udah sering conversation juga kan. Kalau misalnya kita ngomong kehidupan sehari-hari nih, ada nggak momen dimana skill bahasa Jepangnya Kak Eman ini membantu sekali? Banyak sih, terutama setelah aku masuk di Sastra Jepang UB ya, itu sangat kepake karena aku sendiri belajar udah cukup dari lama sebelum masuk ke Sasjep. Jadi lumayan kepake, terutama untuk ngobrol sama dosen, ngomong sama dosen. Itu kan aku mungkin kayak misalkan dosen native, itu kan mungkin dosennya lebih nyaman dengan bahasa Jepang. Apalagi kayak udah lama jauh dari Jepang kan, ngobrol bahasa Jepang kan lebih enak. Jadi kayak membuat suasananya lebih enak. Terus aku juga latihan terus kan jadinya. Karena menurut aku pribadi bahasa itu sesuatu yang dibiasakan. Kalau nggak biasa akan lupa. Jadi harus dibiasakan terus. Makanya aku di kehidupan sehari-hari sebisa mungkin kalau ada yang mau ngobrol dengan bahasa Jepang, aku pasti ikut ngobrol juga. Aku pasti ladenin. Keren banget. Kalau misalnya ini katanya Kak Iman kan udah lama ya tahu bahasa Jepang. Pertama kali kenal bahasa Jepang tuh mulai kapan? Pertama kali itu waktu SMP. Itu aku nonton anime. Terus aku itu bukan tertarik sama anime tapi sama budaya Jepangnya. Jadi karena aku tertarik sama budaya Jepangnya, aku akhirnya belajar tentang budayanya, mannernya. Kemudian dari situlah aku mulai berpikir kayaknya seru juga nih belajar bahasa Jepang. Akhirnya aku cobalah belajar pelan-pelan secara otodidak. Mulai belajarnya kan juga SMP. SMP. Tanpa ada mata kuliah, mata pelajaran. Nggak ada mata pelajaran, nggak ada. Kalau di SMA juga nggak ada mata Di pelajaran? SMA juga nggak ada. Nggak ada bahasa-bahasa? Bahasa ada, ya paling Inggris, Jerman, Arab. Cuma kan Jepang kan nggak umum ya, kalau apalagi aku kan tinggalnya di Ambon ya. Itu daerah yang mungkin bahasanya masih belum terlalu banyak. Jadi ya. Wow, tapi kayaknya belajar sendiri Jepangnya, wow keren banget. Karena passion kan. Passionnya nih ya. Kita kalau ngomongin passion, yang mendorong Kak Eman untuk tetap belajar bahasa Jepang mulai dari SMP itu apa? Wah, itu jadi agak flashback dikit nih, nostalgic nih. Itu aku dulu tuh sebenarnya awalnya dari penasaran ke budayanya. Lama-lama aku jadi ingin tinggal di sana. Karena aku ngerasa kayak suasananya lebih tenang. Terus kayak tahulah Jepang terkenal dengan bersih, amannya. Dan aku juga ngeliat pemandangannya tuh indah. Aku juga suka foto-foto kan, jadi aku ngeliat pemandangannya tuh, wah indah banget. Aku pengen deh motoin pemandangan ini. Nah itu dulu tujuan awal aku tuh selalu itu. Aku ingin tinggal di sana, ingin mungkin kerja di sana juga. Ya begitulah, pokoknya Jepang. Wah, memotivasi sekali. Lo dari SMP sampai sekarang? Sampai sekarang. Keren banget. Kalau misalnya kita ngomongin seminggu berapa kali nih Kak Eman belajar bahasa Jepang? Dari kalau misalnya SMP dulu deh. Dari SMP ya? Kalau SMP tuh dari mood. Karena kan otodidak kan, jadi kita nggak dikejar jadwal, nggak dikejar deadline apapun. Jadi begitu mood aku lagi bagus, aku belajar. Karena pasti kita semua kan tahu lah kalau kita belajar pas moodnya jelek kan pasti kayak males atau enggak masuk di otak kan. Jadi aku selalu nunggu moodku bagus atau enggak begitu aku ngerasa udah waktunya belajar, aku belajar kayak gitu. Merasa ada waktunya tuh gimana Kak? Sebulan sekali atau? Enggak. Kalau merasa ada waktunya tuh merasa kayak udah waktunya belajar tuh kayak misalkan aku kemarin belajar di siang hari misalkan jam 2. Besoknya tuh aku masih dalam mood untuk belajar, masih dalam semangatnya. Masih ada sisa-sisa semangatnya itu aku langsung belajar lagi di jam sama. Gitu. Jadi nggak dijadwalin sih. Emang pas aku lagi semangatnya, aku langsung belajar. Ya nggak ditunda gitu. Tapi makin kesini makin sering belajarnya. Pastinya ya, karena kan di Sasjep UB kan pastinya makin sering. Cuma kalau di kos sendiri mungkin aku lebih belajarnya yang enjoy. Kayak nonton anime, denger lagu, atau mungkin baca manga. Nah ya. Manga full Jepang gitu? Enggak full Jepang, sometimes Inggris. Tapi kalau emang yang Inggrisnya belum ditranslate, jadi harus ke Jepang.
tapi susah banget, aku pernah nyoba. Aku juga masih agak keberatan, kadang ada yang nggak aku pahami juga kanjinya. Tapi kalau sekarang nih belajarnya lebih banyak di perkuliahan apa di luar kuliah? Kuliah sih pasti. Biasanya. Karena di luar kuliah aku sekarang lebih pakai istirahat. Ya kan, apalagi kan kalau balik kan pasti ada tugas kan ya. Udah ngerjain tugas, terus istirahat juga. Paling aku belajarnya dengan cara yang paling enjoy aja. Biar nggak jenuh dan nggak capek. Oh, iya sih. Tapi apalagi kalau sastra Jepang juga tiap hari bisa kayak tengah tiap hari belajar bahasa Jepang ya. Iya. Kalau ada kursus gitu Kak, ikut nggak? Enggak, aku nggak pernah ikut kursus. Oh, nggak pernah ikut kursus. Nggak pernah ikut kursus. Tapi keren sih. Enggak juga sih, mungkin karena udah lama aja, udah lama progresnya kan dari SMP mungkin. Jadi ya mungkin progres aku yang sekarang itu progres aku yang dulu itu sama kayak kalian yang sekarang, mungkin kayak gitu. Pasti improve kok perlahan-lahan kita semua. Ya sih. Untuk dorongannya gitu ada nggak Kak Aiman buat? Dorongan gimana nih? Dorongan buat kepengen belajar gitu kayak. Hal yang memotivasi gitu kan. Paling utama sih tadi ya, aku pengen tinggal di Jepang. Tapi setelah itu aku kan punya teman ya. Waktu SMP tuh aku juga dapat teman dari game. Nah di situ aku ingin ngobrol sama mereka. Jadi kayak mereka ngobrol, tapi aku nggak bisa join. Itu kan kayak kita kan jadi kayak down gitu ya, kayak aku nggak bisa ngobrol nih, nggak enak. Aku daripada ngambil mood aku down gitu, aku lebih ke aku harus bisa ngobrol. Jadi aku motivasi aku dulu untuk belajar gitu. Kalau kamu sendiri motivasi belajar sekarang nih? Motivasinya sih lulus kuliah. Masih belum ketemu sih, tapi semoga ya. Setelah ngobrol-ngobrol semoga ketemu ya. Oke, semoga ketemu. Cuman dulu nggak ada belajar juga sebelum masuk ke sajep itu, bahasa Jepang. Aku dulu SMA ada. Oh, ada mata pelajarannya? Jepang, terus jadinya lebih tertarik ke sastra Jepang. Oh gitu, bagus lah. Yes. Makanya aku tanyain ke Aiman, SMA apa nggak ada bahasa Jepang ya? Biasanya kan kebanyakan kalau nggak dari anime ataupun dari kultur yang lain gitu di SMA-nya gitu ya, nggak ada. Tapi ternyata nggak ada, tapi udah belajar keren banget. Kalau hal yang bikin konsisten ada nggak Kak? Waduh, konsisten tuh berat ya buat kita semua, apalagi kayak ya manusia lah, pasti ada saat-saat kita lagi down-downnya, nggak produktif. Kalau untuk konsisten sendiri, aku ingat lagi tujuan aku itu nggak akan tercapai kalau aku nggak gerak. Iya sih. Gitu, jadi ya pokoknya begitu aku lagi malas, lagi down, aku kayak ngelihat video lagi, misalkan video kayak pemandangan Jepang. Wah, ini tujuan aku nih, kalau aku nggak improve nggak bakal kesini. Iya sih. Gitu, jadi harus maju gitu. Mengingatkan kembali ke tujuan kenapa belajarnya. Iya sih, bisa sih ditur itu. Kalau misalnya cara-cara yang lain gitu kayak cara ngatur waktu kegiatan biar bisa konsisten apa? Cara ngatur waktu, aku sendiri kayaknya masih agak berat sih ngatur waktu. Apalagi jadwal padat kan. Aku sendiri ngatur waktu yang pasti ibadah harus selalu diperhatiin. Karena kan ibadah itu kan secara berulang. Kalau kita konsisten sama ibadah, ya pasti jadwal yang lain juga pasti bisa dikonsisten sesuai gitulah. Terus mungkin dijadwalin biasanya mungkin kalau nggak di kayak paper gitu, jadi kita bikin kayak paper terus ditulisin misalkan jadwalnya jam segini harus belajar apa atau enggak pakai notes di HP atau pakai alarm. Iya sih. Biar pas lagi ngapain bunyi gitu kan, udah waktunya. Kalau kamu sendiri biasanya gimana misalkan ngurus untuk manajemen waktu gitu? Aku biasanya bikin jadwal gitu sih. Jadwal di kertas kah? Atau iya, aku biasanya kayak print per bulan terus aku tulis apa yang harus dilakukan gitu. Sangat produktif ya. Enggak sih, tapi cuma nulis aja biar dilakukan. Aku justru mau bikin kayak gitu tapi nggak kesampaian karena aku udah nyaman sama caraku yang pakai alarm dan notes. Itu aku mau bikin yang kayak di tembok gitu kan, ditempel. Terus itu ya udah ditaruh jadwalnya ini apa. Biar teratur sama nggak kesampaian. Tapi selama udah kesampaian yang udah terlakukan, nggak apa sih Kak? Ya iya sih. Kalau misalnya rutinitas khusus itu ada nggak Kak buat belajar gitu, misalnya kayak
harus ke kafe atau gimana Waduh, belajar gitu. mahal banget di kafe. Kamu sering ke kafe? Enggak sih. Oh enggak. Kalau aku sendiri ngapain ya? Aku paling denger lagu sih kalau rutin ya. Rutin itu denger lagu. Aku playlist sejak SMA. Playlist aku itu semuanya lagu Jepang. Wow. Demi membiasakan aku dengan cokainya. Makanya aku tadi yakin cokaiku mungkin sekitar 8-9 karena Iya sih. aku sering dari SMA udah sering denger lagu Jepang terus. Jadi kata-katanya udah masuk, ada apa ya? Aku ngerti juga maksud dari lagunya. Terus yang tadi baca manga sama nonton anime. Karena aku prefer cara belajar yang enjoyable. Oh. Aku nggak suka cara belajar yang terlalu apa ya? Bahasa Jepang tuh katakurushi, kaku. Aku nggak bisa yang kaku. Kalau kaku, aku antara nggak masuk di otak atau aku malas. Oh. Jadi aku harus enjoy. Yang sambil kayak hiburan gitu, hiburan kan belajar gitu. Iya. Oh. Karena kalau nggak enjoy kan kita kadang kayak malas-malas gitu kan. Iya sih. Kalau sendiri aku sih biasanya nonton anime sih. nonton anime. Masih ini nonton anime yang romance. Iya. Ya. Sejauh ini cuma itu sih. Macam itu. Nggak suka denger lagu Jepang gitu. Enggak. Kenapa? Belum nemu ini genre yang cocok. Katanya ada rekomendasi nggak? Waduh, kalau aku dengerin semua ya. Karena apa ya? Beda genre. Kan apa ya? Cara mereka ngomong kan makin cepet atau enggak lebih lambat gitu kan. Itu kan ngasah juga untuk pendengaran kita kayak iya sih. ngomongnya cepet jadi kayak gimana. Terus kayak kalau pas pelan kayak gimana. Jadi aku lebih dengerin semuanya kecuali rock. aku nggak terlalu suka rock. Iya sih. Tapi kalau misalnya di lagu tuh ada ini nggak Kak? Kayak aksen yang beda-beda gitu tiap penyanyinya? Sometimes ada. Kadang beberapa lagu tuh ada. Misalkan yang ada ciri khas kansainya atau enggak mungkin cara mereka ngomong agak terlalu apa ya? Kayak slang, cara bahasa-bahasa anak muda gitu kan. Ya itu Iya ada. sih. Tapi kalau lagu tuh lebih ini ya. Bahasanya tuh anak muda banget ya. Oh, daripada iya. kalau belajar di buku gitu. Iya, pasti. Kalau lagu pasti lebih ke anak muda atau enggak mungkin kalau sekarang nih kan kayak kompleks ya, kayak misalkan lagunya tuh tersirat menyampaikan apa gitu-gitulah. Nah, cuma kalau mau yang bahasanya masih nyantai kayak ya basic Japanese gitulah. Coba cari lagu yang tahun-tahun 80-an maybe. Oh, iya sih. Ya, itu Rasanya lebih masih jelas. masih lebih jelas dan lebih mudah dipahami lah gitu. Lebih apa ya? Lebih kerasa juga deh kayak Jepang yang zaman-zaman dulu kayak gitu. Iya sih. Kalau misalnya kalau kakak belajar nih ada pakai aplikasi-aplikasi gitu nggak? Aplikasi dulu pakai Duolingo. Tapi nggak lama sih. Karena aku nggak menemukan itu menantang. Karena kayak terlalu mudah. Kayak misalkan ya hiragana ya udah tinggal dipilih aja. Atau enggak kanji apa tinggal dipilih aja tuh kayak kurang menantang. Tapi aku juga pakai Lingodeer. Lingodeer itu kurang lebih kayak Duolingo. Cuma tantangannya lebih berasa. Bisa. Karena kalau Duolingo kan kita milih. Begitu salah, dia kasih langsung apa ya kayak tetot gitu salah gitu kan. Kalau di sini itu ada kayak ujiannya. Jadi per habis 3 materi itu dia kasih ujian 3 materi yang tadi kita pelajarin. Jadi ada tesnya, terus dilihatin juga kayak skor kita seberapa, bagian yang salah di mana, terus ada koreksinya. Buat evaluasi. Duolingo juga ada, cuma nggak semenantang itu kayak tiap beberapa materi ada tesnya, tiap materi ada ujiannya gitu, itu lebih menantang buat aku. Lingodeer. Boleh banget dicek. Boleh, itu bagus banget, apalagi buat mahasiswa baru nanti Sasjep angkatan 24 ya. Iya. Nah, pakai Lingodeer tuh bisa tuh membantu untuk ngafal juga. Terus ada HelloTalk. Iya, aku juga pakai tuh. Oh, pakai juga. Pakai buat belajar bahasa apa? Jepang. Tapi nemu temen tapi agak ini sih. Agak responsif. Iya. Iya, biasanya kamu ngambil apa ya? Native language-nya apa? Indonesia? Iya. Kalau aku dulu ngambilnya native language-nya Inggris. Karena aku ngerasa orang Jepang ingin belajar bahasa Inggris. Jadi aku ngasih taruh native-ku Inggris. Gitu. Terus ini ku Japanese gitu. Jadi
aku ngobrolnya pakai bahasa Inggris sama mereka gitu. Tapi aku baru-baru ini sih Kak pakai Hello Talk. Itu gimana sih Kak aplikasinya? Oh, kalau Hello Talk sendiri itu itu kan kayak apa ya? Kita nyari temen ya random. Itu nyari temen ngobrol sebenarnya. Buat belajar. Nah itu kita ngobrol, ya kita chat aja dulu. Misalkan kayak kenalan dulu, ngobrol-ngobrol, basa-basi dikit lah. Siapa tahu kalau cocok, kalau orang Jepang ya biasanya kalau cocok tuh mereka langsung lanjut lagi. Gitu. Jadi kalau mereka cocok udah, mereka bakal chat terus. Tapi kalau mereka nggak cocok, mereka bakal berhenti atau enggak slow respon banget gitu. Pokoknya kalau mereka udah mulai slow respon, itu berarti nggak tertarik. Kalau mereka slow respon tapi kayak masih hitungan jam atau enggak hitungan menit, mereka masih ada ketertarikan gitu. Dan di Hello Talk itu kalau grammar kalian salah, teman kita bisa benerin. Jadi yang benerin bukan AI, yang benerin bukan kitanya sendiri atau dari mana, tapi merekanya. Kalau misalnya itu yang native itu. Iya, jadi misalkan kita nulis kalimat dalam bahasa Jepang, ada bagian grammarnya yang salah, itu dia bisa hold, terus nanti dia bisa koreksi sendiri. Ini loh bagian yang kurang tepat gitu. Enak ya itu dibenerinnya langsung dari orang yang ngomong Jepang. Jadi aku dulu sama temanku yang anak SMA itu, sekarang dia sekolah penerbangan kalau nggak salah. Itu dia kalau aku nulis bahasa Jepangnya salah, dikoreksi. Kalau dia nulis Inggrisnya salah, aku yang koreksi. Gitu. Saling mutual. Jadi sama-sama belajar kan. Dia mau belajar bahasa Inggris, aku bisa aku bisa bantu. Aku mau belajar bahasa Jepang, dia juga bisa bantu. Itu Hello Talk, bagus banget. Cuma ya kalau di Hello Talk harus pandai-pandai pilih teman juga. Karena apa ya? Kadang ada beberapa yang mungkin cuma pengen cari pacar. Ada orang yang pengen cari pacar. Terus ada juga yang kayak apa ya? Mungkin cuma pengen iseng aja, kayak iseng ngobrol-ngobrol bentar terus udah gitu. Jadi emang cari yang sama-sama belajar tuh lebih enak. Bukan nggak bagus ngobrol doang, tapi lebih enak cari yang sama-sama belajar. Gitu. Apalagi ada di Hello Talk-nya. Ada. Bahkan sampai sekarang masih mutualan. Berapa lama? Udah dari aku SMA kelas 1 berapa tahun ya? Wow. Mungkin hampir 6 tahun. Dari Hello Talk mutualan sampai ke Line. Kok bisa? Ya itu karena interestnya sama-sama dapat kan. Sama-sama belajar juga. Terus udah kenal lama jadi kayak kalau tiba-tiba berhenti di Hello Talk kan nggak enak gitu kan. Apalagi dia mulai sekolah penerbangan, aku juga mulai kuliah, itu jarang buka Hello Talk. Udah mulai jarang. Akhirnya pindah ke Line dan lebih enak. Kadang kalau ngobrolnya apa ya, lagi nyantai, telepon juga bisa. Wow. Enak kan? Itu nyari teman di situ enak tuh. Teman yang mau belajar, bener-bener mau belajar. Atau enggak mau cari relasi teman juga nggak masalah. Di situ nggak terpaut umur juga loh di situ. Oh iya. Aku pernah nemu orang kayak 30 tahunan. Itu pengen kenalan ngobrol. Itu juga kayak sosmed. Jadi bisa post foto. Terus bisa post audio juga. Kayak misalkan kita ngomong apa, terus di captionnya tolong dong yang native benerin gitu. Koreksi, lihat dong ini bener apa enggak gitu. Terus ada di terus ada yang komen-komen. Itu kayak sosmed beneran. Iya. Nanti aku cek ya guys. Sip. Kalau Hello Talk tuh ini nggak membantu nggak di skill belajar? Membantu banget buat aku ya. Iya. Karena dulu kan aku belajar otodidak. Aku itu belajar otodidak nggak terlalu merhatiin grammar, nggak terlalu merhatiin kayak pembuatan kalimat gitulah. Jadi aku fokusnya ke ngafalin kosakata. Iya, karena aku kayak kalau otodidak kan kita bingung ya mau mulai dari mana. Jadi aku mulai dari hiragana katakana. Habis itu aku ngafalin kosakata sambil ditulisin pakai hiragana katakana. Wow, itu gitu. Semua kakak sendiri yang bikin planning itu keren banget. Iya, itu nulis sendiri. Nah, dari situ aku pakai Hello Talk. Jadi lebih tahu grammar. Lebih tahu juga kanji, kan ada kanji yang cara bacanya sama, padahal kanjinya beda. Nah, itu aku juga dari situ bisa tahu. Bisa ngobrol juga. Dan have fun. Karena ngobrol kan kayak sehari-hari aja kan, kayak pagi berangkat sekolah, berangkat sekolah. Iya, kayak gitu, lucu. Kalau kebanyakan katanya waktu belajar otodidak tuh pakai apa? Kayak
Naruto Apa ya? kah? Apa anime kah? Apa dari buku Mostly anime. Anime, Linggodir, Hello Talk, ya itu, sama kayak itu. Ada pakai buku gitu nggak kak? Buku nggak ada. Tapi udah cukup sih sebenarnya ya. Ya karena ada internet juga kan, ada udah ya banyak lah kita tinggal cari di internet gitu. Jadi aku lebih milih dari internet aja. Karena aku dulu mikirnya kayak belajar otodidak, aku juga nggak tahu kan ke depannya aku masih lanjut apa enggak. Jadi daripada aku beli buku malah sia-sia gitu aja, ya udah aku pakai internet aja dulu. Cuma waktu SMA aku beli kamus. Wow. Berguna. Berguna. Berguna karena aku bawa terus kan. Kadang aku baca-bacain gitu. Ya lumayan berguna. Dan kalau untuk dipakai pas kuliah sangat berguna. Iya sih. Penting banget, apalagi ngeliat apa yang nggak ngerti kan bisa langsung dicari aja. Kalau dulu kakaknya ikut ada komunitas belajar nggak? Gak ada. Oh nggak ada. Aku benar-benar otodidak sendiri. Aku apa ya? Lebih nyaman belajar dengan pace-nya aku sendiri aja. Daripada jadi sesuai kecepatannya kakak sendiri. Gitu. Daripada aku harus ngikutin orang atau enggak ngeliat orang progresnya udah jauh, antara nanti aku jadi down atau aku makin semangat kan kita nggak tahu. Mending aku sendiri aja gitu. Kalau kelompok belajar gitu juga nggak ada dulu. Apa itu? Kelompok belajar. Kelompok belajar nggak ada. Terus sekarang ada. Jelas dong. Kalau nggak ada berarti aku sangat introvert dong. Kalau sekarang ada komunitas ikut komunitas? Nggak ada. Waktu itu kelompok belajar? Ya paling kelompok belajar di kampus aja, teman-teman kampus kan. Itu kadang ngapain aja? Kerjain tugas. Yang ngurusin tugas-tugas presentasi. Atau enggak kalau misalkan yang emang apa ya? Kadang kan kita kalau mau ngobrol bahasa Jepang itu kan kadang malu. Nah itu sebenarnya nggak perlu malu, ngomong aja karena ya progres kita kan semua beda-beda. Justru semakin dibiasakan semakin kita ngerti gitu kan. Justru kalau teman-temanku yang suka ngomong bahasa Jepang, nah itu kita sering ngumpul ngobrol tuh. Nah, yang emang gaya belajarnya mirip-mirip gitu kali ya? Lebih tepatnya yang mau ngomong. Yang apa ya? Kan kita kalau bahasa kasarnya ya mau improve daripada orang yang lain. Nah itu kita ngobrol terus. Kalau ketemu ngomong pakai bahasa Jepang. Karena nyaman aja udah enak. Ada teman bicara gitu. Latihan kan, latihan. Tapi kalau sama teman belajarnya gaya belajarnya sama nggak? Sama kelompok belajar kamu? Kayaknya beda sih. Beda. Teman-temanku mungkin lebih sistematis. Mereka masih kayak nyatet, nulis, apa-apa gitu. Kalau aku lebih ke enjoy. Aku kurang bisa belajar yang sistematis. Apa ya? Yang benar-benar strict banget itu aku nggak bisa. Karena nggak enjoyable buat aku. Apalagi dari aku belajar dulu kan enjoy banget kan. Jadi kalau sekarang aku tiba-tiba harus mengubah cara belajar gue yang strict, jadi kayak kurang deh. Jadi aku tetap dengan enjoy, tapi sekarang teratur. Karena kuliah juga kan. Iya. Enjoy tapi teratur. Teraturnya itu karena kakak sendiri apa karena ada jadwal kuliah? Mostly ya karena jadwal kuliah juga. Dan mungkin jam tidur. Jadi aku nggak bisa kayak dulu. Kalau dulu kan aku bisa begadang nonton anime. Sekarang nggak bisa, aku harus tidur jam berapa. Ya udah aku nonton anime paling dikit-dikit. Terus paling ya baca-baca review-review yang dulu. Aku sering review kayak apa sih hasil ujian. Nah itu aku sering review-reviewin juga. Hasil ujian siapa? Hasil ujian kayak quiz gitu di Sarjep. Jadi aku sering ya kayak iseng-iseng aja ngambil lagi. Kok ini salah ya? Evaluasi sendiri gitu. Kayak gitu. Kalau up and down-nya kelompok belajar, kembali lagi ke kelompok belajar ya, ada nggak kak? Waduh, kalau kelompok belajar sendiri mungkin tergantung temen ya. Kalau kita milih temannya benar-benar yang pas, yang sama-sama apa ya, bisa dibilang keinginan belajarnya sama, semangatnya sama, mungkin enak. Tapi kalau beda-beda kayak misalkan yang satu kayak aku maunya enjoy dengan pace aku sendiri, yang satunya maunya abis, akan agak berat, beda banget kan. Nah itu mungkin up and down-nya mungkin jadi nggak konsisten dan mungkin jadi jarang belajar karena nggak ketemu kan. Misalkan temennya ajak belajar tapi aduh aku capek nih pengen pulang gitu ya kan. Ada
pace belajar waktunya belajar tuh Iya. beda. Jadi emang harus nyari teman belajar. Kalau emang mau bikin kelompok belajar yang sampai lama banget gitu ya, itu emang harus nyari teman yang tepat, yang punya semangat yang sama. Gitu. Kalau ngomongin up and down ini ya, Kak Aiman pernah nggak ngalamin up and down selama belajar bahasa Jepang? Pernah banget. Pernah banget. Sering banget bahkan. Kayak apa ya? Mostly tuh kalau misalkan nilai aku mulai turun atau enggak kayak kok aku nggak ngerasa improve ya. Nah itu aku kadang down, jadi agak malas dikit. Yang bikin challenging kadang tuh itu Pak. Apa ya? Yang bikin challenging buat belajar itu? Kalau challenge buat belajar sendiri sih enggak sih. Apa yang buat aku enggak challenge, bukan challenge sih, lebih ke fase. Fase dimana aku harus tenang dulu di situ, biar nanti pas naik lagi bisa diatur gitu. Kalau challenge mungkin apa ya, kesulitan materi, konsisten juga, tapi mostly buat aku kesulitan materinya. Kayak misalkan ngapalin kanji, nah itu aku sangat sulit ngapalin kanji. Men-challenge diri sendiri gitu. Ya iya, men-challenge tapi challenge-nya nggak lewat-lewat nih. Berat. Kalau misalnya waktu kakak lagi down gitu, ada nggak hal yang kakak lakukan buat kembali termotivasi lagi gitu? Baik lagi tadi, ingat mimpi aku ingin ke Jepang, ingin tinggal di sana. Terus ingat juga kalau apa ya? Apa sih? Aku punya teman di sana. Aku juga pengen nyamperin mereka ke sana main. Pengen banget. Terus pastinya, apalagi kalau misalkan udah mikirin ke depan, aku selalu ingat kalau pas aku lagi down itu, someday kalau aku tinggal di sana, aku harus kerja. Dengan kemampuan aku yang sekarang, aku bisa apa? Gitu. Kalau aku nggak bisa apa-apa, aku ngapain di sana? Gitu. Jadi harus selalu ingat tujuan utama kita. Jadi mimpi ya tetap, mimpi kita setinggi ini ya udah, itu harus tetap kita kejar. Yes. Kalau kakak ada ini nggak? Biasanya kalau down belajar terus ada printing goal gitu nggak? Goal nggak ada, kamu ada? Enggak. Kirain ada kayak pas lagi down langsung di print set gede gitu. Aku mau ini. Kan kadang aku lihat di film sih. Oh. Iya. Di film. Aku enggak sih. Aku kalau lagi down mungkin dengerin lagu. Atau enggak ini ngeliatin foto-foto di sana. Beberapa temenku kan ada yang sering fotoin ya, kayak mereka jalan kemana difotoin. Aku ngeliat kayak aku pengen motret pemandangan ini juga gitu. Pengen motret sendiri, pengen merasakan. Karena aku bisa dibilang ya fotografer juga. Buat have fun. Belum profesional, buat have fun. Jadi aku kayak, ya itu salah satu cara aku buat membangkitin semangat aku lagi. Karena balik lagi kan bukan apa ya, kayak orang-orang kan misalnya ngejarnya, aku ingin kerja jadi ini. Jadi ya semangatnya dia untuk jadi itu kan. Kalau aku kan lebih ke tinggal di Jepangnya. Jadi semangat aku bebas ada di mana-mana. Bisa di pemandangan Jepangnya, bisa juga mungkin di teman-temannya, lingkungannya. Jadi ya banyaklah yang bisa naikin lagi mood aku, naikin lagi semangat aku. Nggak terpaku di situ doang. Kalau Eva sendiri gimana? Untuk nge-keep semangatnya dari dulu sampai sekarang, dari SMA, sejak tertarik dengan Jepang ini? Nggak tahu ya, balik-balik sendiri biasanya. Oh iya. Jadi belum ada tujuan pasti gitu? Ada sih sebenarnya, pengen belajar di situ. Lanjut studi di situ. Lanjut studi di Jepang. Berarti semester 3 nanti mau ambil beasiswa mungkin? Enggak lah. No, coba dulu. Nggak mau dicoba itu? Nggak tahu. Ngambil beasiswa, siapa tahu dapat. Ya, coba aja deh. Siapa tahu dapat langsung ke Jepang kan? Nah, amin. Main tuh 1 semester di sana. Boleh banget. Atau enggak mau buka Gagusho? Langsung. Oh iya. Tapi full S1 di sana. Oh. Jadi kayaknya pindah mungkin kalau Kalau kakak sendiri ke Jepang itu bayangannya kakak apa? Kayak gimana? Traveling kah? Ataupun tinggal di situ kah? Atau kerja di situ? Ya kalau tinggal udah masih sekalian kerja kan. Aku pengennya tinggal. Oh tinggal. Karena aku ngerasa kayak apa ya, lingkungan sekarang mungkin aku bosan. Agak bosan dengan lingkungan dan apa ya, suasana Indonesia mungkin. Jadi aku pengen mencoba lingkungan baru.
Karena aku juga dari dulu kan ngerantau terus ya, dari tempat asalku terus pindah lagi itu kayak wah enak juga ngerantau. Kayak udah ngerasain pindah-pindah tuh enak. Keren banget. Nah, sekarang kita masuk ke tips dan trik nih spesial dari Kak Aiman. Ada nggak Kak tips dari tips utama dulu ya, tips umum? Ada nggak hal yang perlu diperhatikan kalau teman-teman di sini mau belajar otodidak bahasa Jepang? Kalau mau belajar otodidak ya, mungkin ini tips dari aku setelah pengalaman aku sendiri belajar otodidak supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu dibikin bukan jadwal sih, lebih ke kayak apa ya, susunan materinya. Jadi nggak berantakan. Kalau kan dulu belajar ya dari hiragana katakana terus udah ngafal kosakata, nggak disusun apa-apa lagi gitu kan. Jadi mungkin lebih disusun lagi, belajarnya dari alfabetnya dulu, katakana, hiragana gitu-gitu. Terus ya disusun sesukanya atau mungkin semampunya segimana. Ngafalin kosakata dulu atau enggak mau belajar nulis kanji dulu. Itu harus mungkin didetailin lah biar nggak berantakan. Diurutin gitu kan. Diurutin biar nggak berantakan. Kenapa katanya waktu itu ada kesulitan kan? Iya. Karena aku kan otodidak, mostly belajarnya pakai hiragana katakana, terus ngafalin kosakata kan. Begitu aku masuk di Sasja UB, itu aku pas belajar kanji agak kesulitan di situ. Karena aku dulu nggak pernah ngejadwal apapun kan. Ya udah belajar aku begini aja. Jadi aku berhentinya di situ. Makanya harusnya mungkin aku jadwalin dulu setelah aku ngafalin kosakata, mungkin aku bisa nulisin kanji dari kosakata itu. Ngafalin kanji dari kosakata itu. Gitu. Kan itu kan lebih teratur dan aku lebih tahu lagi kan, lebih banyak ilmu yang didapat dari situ. Mungkin di situ yang miss-nya aku. Jadi pas kuliah aku agak kesulitan ngafalin kanji. Gitu. Tapi kalau di yang lainnya aman-aman? Lainnya apa tuh? Kayak gimana? Di Chokai Kaiwa dan lain sebagainya. Chokai Kaiwa aman sih kurang lebih. Karena anime dan lagu terus kan. Kalau grammar ya itu grammar juga tadi balik lagi diatur juga. Jadwal belajarnya tuh diatur juga. Kayak misalkan nggak melulu belajar tentang kosakata. Ada waktunya belajar grammar, ada waktunya belajar kanji. Harus rata gitu kan. Harus rata bener. Biar begitu kalian mungkin serius, kayak misalkan itu belajarnya SMA, terus mau masuk ke Sajab UB atau enggak Sajab dimanapun lah, itu basicnya ada, dan kalian nggak akan merasa terhambat di satu titik karena aduh ini kok belajar kanji susah ya, kok grammar susah ya gitu. Karena ada beberapa orang yang mungkin kayak gitu, ngerasa apanya susah. Kalau aku karena dulu pakai Hello Talks, grammarnya sering dibenerin, jadi aku di Bumpo aman-aman aja. Tapi di kanji yang susah, karena aku jarang belajar kanji dulu, gitu. Jadi lebih diratain lagi, ditata lagi lah, lebih rapi supaya seimbang dan hasilnya lebih bagus. Apa lebih cepat gitu kali ya berkembangnya kalau misalnya iya. diurutin gitu? Iya, karena aku sendiri ngerasa aku N3 dari semester 1. Jadi aku aku lihat syarat lulusnya N3. Yaudah JLPT nanti ambil N3 deh. Aku coba dan dapat. Ya nilai pertama N3. Ya nilainya nggak tinggi banget. Cuma lulus. Dan itu kendalanya di situ. Aku dari semester 1 N3. Karena progres belajar aku kan dulu udah ada. Untuk aku naik ke N2 N1 itu kan lebih banyak kanji lagi. Mulai dikit kan hiragana atau furigana gitu kan udah mulai dikit. Bahkan kayak mungkin hampir nggak ada. Jadi disitulah sekarang obstacle aku. Karena aku dari dulu jarang belajar kanji, hampir nggak pernah belajar kanji mungkin waktu otodidak sendiri. Akhirnya aku agak terhambat di situ. Gitu. Jadi mungkin kalau belajarnya lebih rata lagi, lebih rapi lagi, mungkin bisa lebih bagus lagi progresnya daripada aku. Kakak di sini ada rencana ambil JLPT Kak? Ada. Persiapannya? Gimana? Persiapannya, itu dia. Ngafalin kanjinya. Oh iya. Karena aku udah sempat ngambil N2 di tahun lalu, tapi nggak lulus. Dan dari situ aku belajar bahwa ngafalin kanji penting. Karena kalian udah belajar dokai belum?
Barusan satu sih Dokai. Oh, barusan satu. Dokai satu. Nah, Dokai 1 itu kan kayak ngebaca paragraf gitu kan. Kayak baca cerita gitu. Nah, di N2 N1 itu mulai banyak soalan kayak gitu. Tapi full kanji. Oh my. Jadi aku pas tes tuh kayak astaga, ini kanji apa tuh aku nggak hafal sepenuhnya. Mungkin misalkan ada 2 gabungan kanji, aku cuma hafal yang ini apa, ini aku nggak tahu, kayak gitu. Tapi ya akhirnya nggak tahu juga kalau misalnya. Iya kan, jadi nggak tahu kan maknanya apa. Nah itu, itulah. Dari situ aku merasa, oh belajar emang harus seimbang. Selama ini aku fokusnya cuma di kosakata sama grammar, kanjinya aku tinggalin karena mungkin dulu aku ngeliatnya susah banget. Jadi aku tinggalin. Malah jadi tantangan aku sekarang gitu. Karena gimana harus kanji juga. Iya, ujung-ujungnya ternyata hafal kanji itu penting banget. Makanya sekarang aku sedang berusaha memperbaiki kanjiku supaya bisa segera naik level lagi. Wow, iya sih. Semoga lolos kayak. Amin. Semoga kamu juga bisa cepat Amin. naik lagi. Kalau ini, kadang kan biasanya ada teman-teman yang belajar mungkin kayak urutannya gitu yang dilupakan. Ada nggak Kak aspek lain yang biasanya dilupain teman-teman waktu belajar otodidak gitu? Kayak gimana tuh contohnya tuh misalkan? Kayak, tapi sebenarnya tadi udah diomongin sih Apa tuh? yang diurutkan dan rata. Kalau misalnya di sisi jadwal gitu, konsistensi kalau jadwal, gitu? iya konsistensi pasti ya. Apa ya? Harus punya target yang jelas. Punya target yang jelas itu penting. Karena kalau kita belajar tanpa ngejar target apapun, bingung juga ya. Kita bingung dan kalau kita kehilangan semangat belajar, udah kan berhenti di situ. Iya. Kayak udah nggak semangat kita berhenti. Karena nggak punya target. Jadi makanya ada lah target kayak targetnya Kakak gimana? Yang tadi tinggal di Jepang. Kalau tinggal di Jepang kan aku udah pasti harus kerja. Udah pasti aku harus bisa bahasa Jepang dengan fluent. Dan aku harus punya kenalan banyak, ya kan. Apalagi kan aku orang luar negeri gaijin gitu. Jadi begitu kesana kan entah mungkin ada diskriminasi lah atau mungkin ada beberapa hal yang nggak memudahkan orang luar negeri gitu loh. Ya itu balik lagi tujuan aku tinggal di Jepang, jadi aku harus bisa ini semua gitu. Jadi jelas kalau aku down, oh iya tujuan aku tuh tinggal, aku nggak bisa begini terus gitu. Jadi emang harus menetapkan tujuan pasti. Satu tujuan tuh nggak masalah, kayak misalkan aku pengen liburan ke Jepang atau enggak aku ingin kerja sebagai penerjemah, itu nggak masalah. Yang penting ada targetnya dulu gitu. Biar nggak lupa juga. Biar nggak lupa dan saat semangat kita lagi jatuh, bisa. Untuk bangkit tuh ada alasannya. Bisa bangkit terus karena ada tujuan yang jelas tadi itu. Bener banget. Kalau target jangka pendek gitu ada nggak Kak? Jangka pendek? Kayak sebulan aku harus belajar 25 kanji baru gitu. Kalau itu aku sendiri nggak nargetin ya. Oh enggak? Iya, balik lagi aku enjoyable. Aku orangnya enjoy. Jadi aku menghafal tuh aku nggak nargetin. Karena kalau aku nargetin aku ngerasa aku malah ngekang diri aku sendiri. Jadi kalau aku menghafal ya udah, aku hafal sampai aku ngerasa senang aja gitu. Tapi akhirnya juga makin banyak lagi hafal juga karena enjoy kan. Iya, karena enjoy. Jadi aku nggak misalkan udah hafal 25 berhenti, enggak. Kalau emang aku senang ya aku lanjut. Gitu. Bahkan bisa sampai 50 karena mungkin enjoy. Bisa jadi. Oh gitu, boleh sih. Mungkin bisa tipsnya biar semangat belajar terus itu enjoy gitu. Penting banget, apalagi konsistensi, punya tujuan impian yang pasti itu sangat penting. Apalagi kalau misalkan kalian mulai serius, belajarnya otodidak dari sekolah, masuk kuliah itu kan berat ya. Harus dicari juga, misalkan kayak prospek kerja setelah kuliah nanti ngapain, misalkan jadi penerjemah lah, atau mungkin apa, itu harus dicari tahu juga. Kakaknya ada? Apa ya? Kayak bayangan pengen kerja apa gitu? Aku mostly jadi penerjemah. Oh iya. Tapi bukan penerjemah yang kayak novel-novel gitu. Lebih ke penerjemah di perusahaan mungkin. Jadi kayak nerjemahin. Translatornya gitu Pak? Iya, transkriptor gitu. Atau enggak nerjemahin mungkin email atau apalah itu. Ya mungkin itu works. Cuma aku masih belum tahu juga. Mungkin bisa jadi tour guide. Ya kan? Iya sih. Bisa jadi tour guide. Mungkin
Aku sampai dulu pernah mikir mungkin bisa jadi duta di luar negeri. Kan bisa jadi. Iya sih. Iya kan? Iya. Ya apa ya, bermimpi setinggi mungkin nggak masalah. Kasih target aja. Selama ada target kita bisa bangkit terus, bisa improve terus. Kalau targetnya nggak ada, ya udah segitu aja. Ya udah. Kakaknya ada magang kan habis ini? Magang belum, Oh. karena sebenarnya udah cukup. Apa ya, dengan kompetensi untuk N3 tuh cukup. Cuma aku ngerasa belum proper. Aku belum pantas untuk ngambil. Ya, secara nilai N3 aku kan juga nggak tinggi-tinggi banget. Dan kalau magang pun mungkin sainganku mungkin ada yang N2, ada yang 1. Jadi aku merasa aku belum pantas untuk ngambil itu. Jadi aku akan naikin dulu level aku, baru aku merasa pantas untuk ngambil magang gitu. Kalau di ini, Apa hal-hal yang perlu diperbanyak sama yang perlu dikurangin buat teman-teman yang kalau belajar? diperbanyak pasti perbanyak niatnya. Karena kalau belajar otodidak itu berat. Beratnya itu melawan rasa malas kita. Terus lingkungan kita yang mungkin nggak belajar bahasa Jepang kayak kita. Terus mungkin kadang diceng-cengin sama teman. Kayak kita di kelas belajar bahasa Jepang tuh kayak, ya apa belajar bahasa Jepang gitu kan. Ya ambis banget, sok banget gitu. Itu harus dilawan juga. Jadi perbanyak niatnya, kuatin niatnya juga. Yang tadi juga balik ke tujuan, harus punya tujuan. Karena dengan tujuan yang jelas, niat kita juga pasti kuat. Ya kan? Jadi itu harus ada konsistensi. Karena kalau belajar otodidak kan kita belajar sendiri. Kadang mut-mutan. Itu udah pasti mut-mutan. Terus mungkin referensi belajarnya diperbanyak. Enggak terpaku misalkan di satu website doang. Kayak misalkan belajarnya di website ini tentang hiragana, katakana, kosakata, tapi nggak ada kanjinya, cari website yang ada kanjinya. Misalkan nggak ada grammarnya, cari lagi website yang ada grammarnya. Nggak harus terpaku di satu. Cari referensi sebanyak-banyaknya. Terus mungkin yang terakhir buat aku, selain referensi itu apa ya? Mungkin apa ya? Aku nggak kepikiran lagi ya yang lain. Mungkin kalau aku sih itu ya. Kalau yang dikurangin, apa yang perlu dikurangin gitu? Main game itu dikurangin. Boleh main game, tapi dikurang-kurangin. Atau enggak gamenya dijadiin cara belajar. Aku dulu tahu game PUBG yang tembak-tembakan itu aku setting bahasa sama servernya ke Jepang. Jadi aku ketemunya orang Jepang. Dan terus bahasanya ngobrol pakai bahasa Jepang. Jadi kalau aku nggak ngerti aku tanya. Gitu. Kalau aku nggak ngerti aku tanya. Atau aku minta mereka bilang pakai bahasa Inggris. Kalau mereka tahu. Atau enggak aku minta diketikin aja. Minta tolong diketikin. Mereka ketik, terus aku lihat kanjinya, terus aku translate. Ini kanji apa? Oh gitu. Itu sambil cara belajar. Sambil belajar. Iya. Dan itu ngasah kita ngomong. Kan kemarin kita mulai terbiasa sama mereka ngomong. Kita juga pelan-pelan bisa ngomong, gitu kan enak. Terus mungkin kayak apa ya? Settingan HP diganti bahasa Jepang juga. Itu juga lumayan membantu. Nah, tapi kalau misalnya nggak tahu gimana caranya? Nah itu dia. Jadi, antara ditranslate lagi atau ganti lagi bahasanya kayak Inggris. Tapi membantu sih karena tiap hari dibuka gitu kan. Iya. Itu membantu. Terus apalagi kalau kurang-kurangin ya. Kurang-kurangin malas-malasan aja. Karena kalau otodidak itu yang paling berat dilawan tuh rasa malas diri sendiri. Gitu doang. Jadi balik lagi ke tadi, harus punya tujuan yang jelas biar nggak malas. Karena kalau misalnya kuliah kan ada absensi. Iya, gitu kan, ada absensi, ada tugasnya, ada deadline-nya. Jadi udah pasti keatur semua kan. Ada penilaiannya gitu. Mau nggak mau harus belajar. Iya, mau nggak mau harus belajar. Kalau sendiri, balik lagi ke diri sendiri. Ya. Oh gitu. Kalau ini, kan habis ini ada JLPT nih. Kakak punya saran nggak buat teman-teman yang mau ambil JLPTN? Satu, hafal kanji. Hafal kanji itu penting banget. Apalagi untuk soal-soal kayak dokai. Terus mungkin
yang ini pertanyaan yang kanjinya cara bacanya sama, tapi bentuk kanjinya beda. Itu penting banget dihafalin kanjinya, maknanya, terus ongyomi kunyomi itu penting juga. Karena aku sendiri ngerasain kalau nggak hafal kunyomi ongyomi itu gimana? Kadang-kadang kayak ini tahu kunyominya, ini nggak tahu. Ini tahu, ini nggak tahu. Jadi kayak mu apa nggak tahu gitu. Itu pertama ngafalin kanji. Kedua grammar dibenerin lagi. Grammar Karena tuh bunpu kan nggak ya? iya bumpo. Bumponya tuh dibenerin lagi karena kita kan kadang kayak salah ga wa gitu-gitu kan salah kan cara makanya salah. Iya, Atau enggak relate iya relate banget kan apalagi sastra awam. Terus misalkan keliru mungkin bisa dipakai yang ini tapi lebih tepatnya yang ini. Itu banyak banget di JLPT. Apalagi kayak misalkan wa, ga, u, apa, d itu bisa kita misalkan pakai yang ga, tapi mungkin lebih tepat pakai yang d. Itu banyak di JLPT kayak gitu. Dan lebih diperhatiin lagi itu bumbunya. Terus kalau untuk cokai banyak-banyakin aja dengerin Jepang-Jepang. Itu pembiasaan aja. Mungkin dari dengerin anime udah terbiasa, dengerin lagu juga mungkin kebiasa. Lebih bagus lagi kalau ngobrol sama teman. Ngobrol sama teman kuliah, nggak masalah salah itu wajar. Apalagi baru belajar, namanya juga manusia. Nggak masalah salah, itu jadi bahan evaluasi belajar juga kan. Yang penting biasa dulu kan ada kita kayak ngomong bahasa Jepang masih kena accent Jawanya, accent bahasa daerah atau enggak masih bahasa Indonesia gitu-gitu kan. Dengan kita sering-seringin ngobrol akan kebentuk sendiri accent Jepangnya gitu. Balik lagi bahasa itu pembiasaan. Kalau biasa makin bagus, kalau nggak biasa akan lupa. Tuh. Tapi Kak, kadang itu kan kalau di pembicaraan conversation langsung tuh grammarnya Nah, grammar itu kalau ngobrol sebenarnya nggak terlalu diperhatiin. Apalagi aku ya, kalau buat aku pribadi yang udah sering ngobrol sama temen aku, kita kadang bahkan nggak ada grammarnya. Kadang itu nggak ada kayak d atau enggak u, itu kadang nggak ada kalau ngobrol secara langsung. Jadi ngobrol itu dibiasain aja. Ngobrol tuh dibiasain sampai udah terbiasa. Dari situ baru nanti mungkin dibenerin grammarnya. Apalagi nanti kalian mungkin masuk di kalau saja UB itu semester 4 belajar. Udah belajar belum sih sekarang Keigo, Kinjogo gitu-gitu bahasa sopan? Oh belum ya? Belum. Itu nanti ada belajar untuk ngomong sama atasan, sama bos gitu-gitu ada, sama orang yang pangkatnya di bawah kita. Itu nanti ada. Di situ baru nanti mulai benerin grammarnya. Karena mulai kerasa penting ya. Tapi kalau ngobrol sama temen, yang penting ngobrol dulu. Yang penting obrolannya jalan dulu. Masalah grammar belakang. Biasa dulu aja. Dengan bahasanya. Kalau grammar nanti mungkin di saat kalian udah saat-saat yang formal. Nah, kalau udah mulai formal, baru grammar itu sangat penting. Kalau untuk sama teman, ngobrol aja dulu. Kalau ini ngomongin saran nih, kakak ada nggak saran buat ningkatin kalau contoh mau ningkatin akademisnya gitu di saran belajar? Kalau aku yang pasti tugas harus selalu dibikin. Nggak boleh apa ya miss tugas. Tugas harus selalu dibikin. Terus merhatiin dosen di kelas. Jangan main HP. itu kesalahan main HP karena mungkin di saat pembahasan penting, apalagi kayak misalkan, ya tadi lah contohnya grammar. Grammar itu kan kita memperhatikan cara penggunaannya kan. Kalau kanji kan paling, ya ini maknanya ini, cara bacanya gini. Tapi kalau grammar itu kan lebih ke penggunaannya tepat apa enggak, ya kan. Kayak misalkan, aku ingin pergi, aku mau pergi kan jadi beda. Ingin dan mau itu kan beda. Nah itu kalau misalkan kita main HP di kelas, main HP, pas dijelasin itu kan, oh ini kayak gini. Lihatnya cuma kayak enggak, ya udah. Tapi nggak tahu enggak yang ini buat apa. Kalau ditaruh di sini maknanya jadi apa. Itu jangan main HP.
Sangat dengan main HP, perhatikan dosen di depan. Terus kalau bisa ngambil bangku yang di depan supaya fokus, nggak ke distract. Terus jadi apa ya? Selain lebih menghargai dosen, jadi lebih ngerasa diawasi. Nggak berani macam-macam kan kalau di depan. Kalau di depan itu enak. Fokusnya jadi benar-benar ke belajar aja. Gitu. Benar-benar full dapat ilmunya di depan. Nggak ke distract. Kalau kita di belakang bisa main HP, bisa ngobrol. Jadi lebih fokusnya kalau duduk di depan. Kalau Hapio gitu makanya ada? Apa tuh? Hapio full bahasa Jepang? Hapio sejauh ini belum ya? Oh belum? Ada sih ada. Tapi balik lagi, mungkin kita masih awal jadi terbata-bata gitu. Ada nggak saran buat lancar Hapio di Jepang? Itu balik lagi ke tadi pembiasaan. Dari kita kebiasaan ngomong itu, ya nanti waktu Hapio kita nggak akan bingung sama kosakatanya, terus nggak akan sampai belibet banget gitu, karena udah biasa ngomong. Ya. Jadi karena lidahnya terbiasa gitu kayak. Kan kadang ada kayak misalkan kata-kata Jepang yang rumit, atau enggak Indonesia aja deh, yang kata-kata yang rumit, itu kan kayak masih belibet karena nggak biasa kan. Jadi pembiasaan itu penting. Terus cari gestur yang nyaman. Gimana tuh? Kalau kan ada orang kan kadang kalau presentasi megang HP gini, megang HP baca gitu kan. Kalau mau cari gestur yang nyaman, misalkan pahami materinya, terus udah presentasinya tangannya gini aja, kayak terus kalau misalkan nggak mau gerak-gerak kayak gini aja, nih. Pokoknya cara aja yang nyaman. Kalau aku pribadi, aku lebih sering gini sambil jelasin gitu, tanganku main, supaya ngedistract aku dari nervous dan lebih fokus. Jadi kayak aku udah hafal, kalau aku begini pas presentasi aku harus fokus gitu. Lebih tepatnya kayak kata kunci mungkin. Nah ini gerakan utama aku buat presentasi. Jadi tangan yang fokus, bukan tangan yang lihat HP atau megang game doang, itu nggak bisa. Tanganku harus gerak. Kan ada juga kalau misalkan cari di internet cara presentasi yang bagus gitu kan ada disaranin tangan itu gerak, kayak ngejelasin misalkan apa di PPT gitu kan. Nah itu aku ngambil dari situ juga. Aku nyari cara fokus aku gimana, tangan yang enak. Aku kalau presentasi ada ya sendiri-sendiri itu ada. Ada orang yang nyaman presentasi sambil interaktif sama orang. Jadi nanya, kalian udah paham belum ini? Itu ada. Kalau aku pribadi, aku bukan tipe yang interaktif waktu presentasi. Aku tipe yang menjelaskan, tapi aku menjelaskan nggak terpaku sama materi aku. Aku bawa sendiri materi itu dengan cara aku, gitu. Tapi kesannya juga akan lebih paham materi juga kalau kayak gitu ya. Jadi presentasi itu juga pahami materi sebenarnya. Jadi nggak cuma kita ngerjain tugasnya, nggak cuma ngerjain PPT-nya, materinya itu juga dipahamin. Jadi nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu kalian hafal. Jangan hafal. Kalau hafal nanti blank. Apalagi nervous kan. Misalkan kalian hafalin nih, page 1, 2, 3, kalian hafal tentang materi ini. Begitu maju ke depan, kalian ngeblank. Iya sih. Apa yang kalian hafal hilang. Tapi kalau kalian paham, kalian tahu, kalian misalkan nervous, kalian tinggal lihat kata kuncinya aja. Misalkan di PPT kan ada tuh judul di atas itu kan. Misalkan Romeo 1 tentang pembukaannya apa. Nah udah, kalian tinggal pahami aja. Ini tentang apa, tahun berapa, bla bla bla. Udah, kalian tinggal lihat di PPT-nya gini, kayak gini, lihat. Nanti ingat-ingat sendiri gitu kan. Iya, dipahami itu lebih enak daripada menghafal. Aku kalau presentasi aku pribadi, kalau presentasinya nggak mepet, itu aku pahami materinya. Misalkan sumat judul utamanya, misalkan wabah COVID, gitu kan. Misalkan nih wabah COVID, ya udah aku pahami wabah COVID itu apa, terjadinya kapan. Terus setelah itu aku pahami bagian presentasi aku. Kalau aku udah paham bagian presentasi aku coba pahamin secara keseluruhan.
Jadi kalau temen aku tiba-tiba ngeblank atau nggak tahu contohnya, aku bisa ngambil alih. Gitu. Aku seringnya kayak gitu, lebih ke memahami. Itu lebih enak. Wah, nggak kerasa nih kita udah di ujung acara. Terima kasih banyak Kak Aiman. Terima kasih juga udah diundang. Berbagi pengalaman. Iya. Kita udah ngobrolin mulai dari metode belajarnya Kak Aiman, dari up and down-nya, terus motivasi-motivasinya, dan tips-triks yang pastinya bermanfaat dan bisa banget dilakukan teman-teman. Semoga JLPT-nya lancar. Amin, semoga lancar. Semoga kamu juga JLPT-nya lancar juga. Amin. Juga lancar juga. Amin kami juga. Terus buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut ataupun komentar-komentar, bisa banget kasih tahu kita di kolom komentar di YouTube kita ataupun di Sarkas ataupun di Spotify kita itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita mulai dari awal sampai akhir. Sebelum saya tutup, boleh Kak Aiman closing statement. Silahkan. Closing statement gimana nih? Aku bingung juga. Mungkin kata-kata penyemangat gitu buat teman-teman. Boleh. Semangat terus belajarnya. Tetapin tujuan pasti kalian belajar ini untuk apa. Tujuan pasti kalian mengejar sesuatu. Karena balik lagi, kalau ada tujuan, pasti niat kalian itu kuat. Apalagi tujuannya besar dan itu impian kalian. Kejarlah sekuat mungkin, sesemangat mungkin, dan tetaplah konsisten. Terima kasih banyak Kak Terima kasih juga. Kalau kata-kata dari aku, selamat beraktivitas teman-teman. Semoga hari kalian menyenangkan. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan konsisten. Sampai jumpa di episode Sarkas selanjutnya. Terima kasih. Sarkas, Sastra Jepang Redaction and Podcast.